Masih akan bahas di Suara Unggul Kompas TV. Saya berikutnya ke Bung Nyarwi. Tadi kan kalau kata Pak Saiful ya memang ada faktor Jokowi salah satunya atau salah satu faktor yang terbesar sehingga Prabowo Gibran dari hasil hitung cepat unggul di sejumlah daerah yang biasanya jadi kantong PDI Perjuangan yang biasanya juga identik dengan capres yang didukung, semestinya begitu. Nah, apa yang Bung Nyarwi baca dari ini? Artinya Jokowi itu keberlangsungannya betul-betul identik dengan Prabowo Gibran. Ya, artinya gini, yang pertama ya, tim Prabowo Gibran harus diapresiasi berhasil ya membranding dirinya atau menjelaskan positioning dirinya secara jelas bahwa penerus Jokowi, kira-kira gitu. Itu nyata gitu ya, itu satu. Tapi yang kedua juga yang tadi disebut Jokowi Effect itu menurut saya ini yang menarik. Nanti Prof. Saiful juga bisa menjelaskan ya. Bukan sekedar dalam konteks elektoral saja ya, Friska. Tapi? Di banyak literatur itu kan seringkali misalnya entah kandidat presiden punya efek tertentu ke partainya atau ke siapa gitu. Ya. Itu kan elektoral murni. Jadi karena electoral approval dia, karena support. Nah, saya lihat juga Jokowi efek ini, efek Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang punya resources. Ya. Jadi efek itu menurut saya jauh lebih terasa gitu. Bahkan kesempatan-kesempatan peluang untuk menjalankan kalau di literatur itu disebut kampanye permanen selama berkuasa gitu. Jadi termasuk kebijakan soal bansos gitu kan dikritik juga misalnya begitu. Tetapi kan itu ya sebagai presiden memang sah-sah saja menjalankan itu karena itu kampanye permanen. Artinya orang yang ada di kekuasaan tuh bisa menjalankan program kebijakan sekaligus juga di situ ada kegiatan kampanye. Makanya banyak juga kelompok-kelompok kritis mengatakan loh Pak Jokowi ini bukan masuk tim kampanye tapi kok ketika masa kampanye rajin sekali. Jadi gitu. ada ruang abu-abu di situ ya? Nah seperti itu, tapi itu tadi kalau dikatakan Jokowi Effect saya kira ada. Buktinya apa? Coba kita buka aja data quick count yang Jawa Tengah misalnya ya atau mungkin Bali tadi Bang Saiful nyinggung. Itu kan kerasa sekali. Jawa Tengah hari ini masih betul kandang banteng, tetapi tidak menjadi kandang Ganjar kan gitu. Oke, saya ini mau tanya ke Pak Saiful. Jadi Jawa Tengah, Bali misalnya ini kan anomali. Kandang banteng PDI Perjuangan unggul di sana, tapi tidak serta-merta Ganjar Mahfud yang unggul di sana. Betul. Itu mengindikasikan bahwa kontestasi antara partai atau calon-calon legislatif dengan pilpres itu dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau di negara yang demokrasinya sudah mapan, biasanya hubungan antara calon presiden dalam hal ini dengan sentimen terhadap partai politik itu sangat kuat biasanya. Jadi kalau seorang PDIP itu hampir tak terbayangkan akan memilih calon yang bukan dari PDIP. Kira-kira kayak begitu. Nah kalau kita lihat misalnya di Bali, kita beda dulu ini ya dari hasil quick count Saiful Mujadi Research and Consulting, Anies 29,20, Prabowo Gibran 63,68%, di sini Ganjar Mahfud 24,27%. Persis. Jadi itu kurang lebih separuh dari suara PDIP di Bali sebenarnya. Jadi itu mengindikasikan bahwa di kita begitu kuatnya seorang personal individu daripada partai politik gitu ya. Jadi Pak Jokowi ini lepas dari kritik lebih suka ataupun tidak suka seperti yang dikatakan ini kita bicara tentang pemilih secara umum bahwa Pak Jokowi memang sangat populer, sangat disukai oleh masyarakat karena kalau aspek-aspek yang jadi sasaran kritik itu kan hanya orang tertentu yang secara spesifik memahami soal itu. Betul. Tapi kalau masyarakat secara umum itu tidak tahu. Jadi yang dilihat itu adalah beras 10 kilo gitu tiap bulan datang ke rumah untuk 18 juta keluarga. Diakui tidak diakui itu berpengaruh besar. Sangat kuat itu yang memaintain yang disebut tadi permanent campaign gitu ya. Jadi itu memang Pak Jokowi cukup cerdik, cukup pintar menggunakan segala resources untuk kepentingan politiknya, kira-kira begitu. Dari permanen campaign yang berhasil salah satunya adalah di Jawa Tengah. Kita lihat datanya untuk Anies Mohaimin 13,21%, Prabowo Gibran 51,77%, Ganjar Mahfud 35,02%. Ini sama seperti di Bali. Kandang banteng PDI Perjuangan di situ unggul, tapi
kenapa sosok Joko Widodo bisa mengambil alih suara untuk Prabowo Gibran. Jadi betul-betul sosok, tidak party ID. Padahal provinsi-provinsi ini biasanya party ID sama dengan siapa calon presiden. Persis, itu dia. Jadi oleh karena itu kalau Pak Jokowi mengklaim bahwa dirinya bisa menang sebagai presiden, bukan karena partai politik. Gitu. Partai politik lebih sebagai kepentingan administratif saja gitu ya untuk daftar ke KPU karena undang-undang mengharuskan demikian, konstitusi kita. Tapi sesungguhnya adalah sosok yang lebih penting ya, dalam hal ini, lepas dari penilaian orang gitu ya, bahwa Pak Jokowi itu memang udah punya tempat yang khusus di hati masyarakat kita. Berhadapan dengan Prabowo yang mungkin bagi kalangan tertentu itu lebih unggul dari Pak Jokowi, kenyataannya 2 kali bisa mengalahkan Prabowo kayak begitu. Dan Prabowo pun tanpa Pak Jokowi saya tidak yakin. Buktinya apa? Kita kan punya tracking ya, tracking survei sejak 3 tahun yang lalu. 2022 kalau Pak Ganjar awalnya kalah sama Pak Prabowo wajar, karena Pak Prabowo udah kontes selama 3 kali secara di pentas nasional. Sudah lebih dikenal di pentas nasional. Nah, sementara Mas Ganjar kan baru seorang gubernur. Makanya awalnya 2021 Mas Ganjar di bawah Prabowo. Dengan Anies bertiga itulah yang kuat. Tapi lama-lama selama masuk di 2023, 2022, awal 2023, Ganjar udah di atas. Nah, dia baru jatuh ketika ketika Mas Ganjar mengambil sikap dan kebijakan yang konfrontatif dengan Pak Jokowi. U20. Itu contoh, itu kan program kesayangan Pak Jokowi diantaranya kan. Dia berkonfrontasi dengan itu satu. Kedua kemudian dideklar Ganjar mengalami pemulihan sedikit setelah jatuh karena U20 itu. Dideklar PDI Perjuangan capres lah. Capres kayak begitu. Tapi itu tidak membuat Pak Jokowi happy waktu itu. Dia tidak menyambut dengan antusias dan seterusnya. Hanya sekedar dalam tanda kutip basa-basi saja terhadap Ibu Mega. Kira-kira kayak begitu. Nah akhirnya coba bayangkan kenapa ini terjadi adalah karena Pak Jokowi punya agenda politik sendiri nampaknya. Yang saya baca ya. Yaitu adalah ada keinginan untuk berkuasa terus. Mencoba dengan 3 periode tidak berhasil. Karena dijegal oleh PDI Perjuangan. Oleh karena itu jalan yang realistis bagi dia adalah mengajak orang yang membutuhkannya, dalam ini Prabowo. Inilah yang terjadi. Oleh karena itu kemudian dalam posisi seperti itu orang seperti Ganjar berhadapan dengan orang yang dicintai oleh rakyat kebanyakan di satu sisi, dan di sisi lain punya resource yang hampir tidak terbatas dan tidak bisa berhadapan orang seperti Ganjar dengan tokoh seperti ini. Nah Pak Saiful, soal ini saya juga mau membahas soal ada keunikan lainnya atau hal anomali lain. Sekarang Pak Jokowi diidentikan dengan Pak Prabowo, dapatlah itu elektoralnya dengan capres unggul berdasarkan beberapa hasil hitung cepat. Tapi di sisi lain Pak Jokowi yang coba mengerek partai politik itu juga tidak serta-merta dengan PSI yang selama ini coba diangkat. Kita akan bahas ini usai jeda di Suara Unggul.